Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dimanapun Anda berada. Kita boleh bertemu kembali karena anugerah daripada kasih Bapa. Mari kita mau mempersiapkan hati kita masing-masing. Di hari yang indah dan luar biasa, saya percaya bahwa Anda semuanya tetap diberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan tetap semangat. Dan mari membuka hati. Kita mau memuji menyembah bersama-sama dengan kami yang hadir di sini. Ya, karena kita mempunyai Tuhan yang maha besar. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Kita percaya bahwa kita semua mempunyai Tuhan yang ajaib. Dia mampu membuat keajaiban di dalam hidup saudara dan saya. Mari buka hati Bapak Ibu sekalian. Kita mau menyembah, kita mau agungkan Dia. Katakan, tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
Sungguh luar biasa karena kita mempunyai Yesus Raja mulia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih mempunyai Bapa seperti Engkau. Engkaulah Raja atas umat-Mu, hanya Engkau yang layak ditinggikan, agung dan perkasa sungguh perbuatan-Mu. Dan Engkaulah yang menjadi sumber kemenangan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Biarlah umat-Mu selalu datang dan mau melekat kepada Engkau. Karena di dalam nama Yesus selalu ada kemenangan. Urapi hamba-Mu dan juga urapi dimanapun jemaat serta pendengar firman-Mu dimanapun mereka berada. Karena kami mau belajar bersama-sama atas firman-Mu ya Bapa. Roh Kudus urapi setiap kami agar kami bisa menangkap dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sesuai dengan apa yang Kau firmankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang luar biasa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sore hari ini tema daripada khotbah yaitu hidup berkemenangan. Yesus sudah bangkit dari mati. Dan hari-hari ini kita rayakan sebagai hari kebangkitan Kristus. Suatu fakta dan berita yang penting sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Dan yang harus dimengerti oleh setiap anak-anak Tuhan adalah misi daripada Tuhan Yesus datang ke dunia bukan hanya untuk lahir dan menjadi manusia, tetapi berlanjut kepada penebusan dan dengan kematiannya di atas kayu salib. Serta kebangkitannya untuk mengalahkan dosa dan maut. Bahkan termasuk juga segala pergumulan daripada umatnya yang percaya kepadanya. Sungguh luar biasa kehadiran Yesus. Ya, mari kita akan lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Ya, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, Yesus tidak mati lagi. Ya, maut tidak berkuasa atas Dia. Sungguh luar biasa. Dengan Yesus Kristus bangkit dari kematian, Yesus Kristus berkata, barang siapa berbuat dosa, maka dia adalah budak dosa. Ya, oleh karena itu, Yesus yang sudah mati di kayu salib, bangkit kembali untuk memerdekakan saudara dan saya. Apakah kita sudah merdeka? Apakah kita sudah menjadi manusia yang baru? Bagaimana saudara dan saya bisa hidup berkemenangan? Dan apa arti kemenangan bagi seorang anak Tuhan? Ya. Apakah kita tahu sebagai anak Tuhan kita dipanggil untuk bergabung di dalam satu bala tentara Allah. Dan bala tentara Allah adalah pasukan pembebasan, pasukan keselamatan. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Kita menerima kemenangan setelah kita mampu mengalahkan peperangan. Tetapi sayangnya banyak anak Tuhan tidak tahu apa itu arti sebuah peperangan. Sekali lagi, untuk kita menang harus ada pertarungan. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Contohnya, di suatu negara tertentu ada tawaran iklan yang dipasang. Bergabunglah bersama dengan kami di dalam angkatan perang. Anda akan dapat berjalan-jalan kemanapun, mengelilingi tempat-tempat yang indah di seluruh dunia. Begitu banyak keuntungan bergabung dengan sebuah angkatan perang. Dan Anda akan mendapatkan pelatihan yang bagus untuk masa depan karier Anda. Yang lucu, mereka tidak diberitahu bahwa mereka harus pergi ke medan perang. Kalau kita memikirkan lebih dalam isi dari iklan tersebut,
prajurit macam apakah yang sedang mereka cari itu? Karena dengan menawarkan perjalanan gratis dan juga keuntungan-keuntungan lainnya, bagi kita yang membaca iklannya adalah lebih menjurus untuk mendapatkan turis dan bukannya prajurit. Pertanyaannya, sebagai anak Tuhan, apakah kita ini laskar Kristus atau prajurit Kristus atau mengikut Tuhan hanya sebagai turis? Mari kita koreksi diri. Kenyataannya banyak sekali yang mengaku anak Tuhan, tetapi posisi yang sebenarnya adalah turis. Dan apabila ada sesuatu yang harus dilayani, mendatangi komandannya dan berkata, "Aku tidak tahu, itu bukan bidang saya, lebih baik saya mundur saja." Lupa akan posisi kita. Demikian juga sebagai anak Tuhan, yang merupakan kita berada di dalam satu tubuh Kristus. Sebenarnya tidak perlu ditanya atau ditawarkan. Apakah kita mempunyai hati untuk Tuhan? Ada hati untuk pekerjaan Tuhan? Ada spontanitas yang keluar dari dalam hati kita? Apa yang dapat kita lakukan untuk misi pekerjaan Tuhan? Kembali, si aku yang berbicara. Mari kita koreksi diri. Tuhan tidak mencari seorang prajurit yang hanya mempunyai setengah hati baginya. Firman Tuhan berkata, "Apa saja yang kamu lakukan, lakukanlah dengan segenap hatimu untuk Tuhan." Mari kita lihat di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 25. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya itu, karena Tuhan tidak memandang orang. Jelas Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan tidak memandang orang. Oleh karena itu berhati-hatilah di dalam kita menjalani hidup. Ingatlah, dari manakah nafas hidup kita? Ya, dan kita juga diingatkan di dalam Matius 25 ayat 40 sampai 45. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab dia. Katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani engkau?" Maka ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Sungguh luar biasa ayat daripada firman Tuhan ini. Mari kita koreksi diri kita masing-masing. Semua apa yang saudara dan saya lakukan di atas muka bumi ini tidak lepas daripada pandangan mata Tuhan. Dan semuanya sesuai dengan firman yang Dia taburkan bagi kehidupan saudara dan saya. Ya, baiklah kita sadar dan jangan sampai kita terlambat. Ya, karena Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang selalu menolong di dalam kehidupan kita, yang tidak pernah membiarkan kita berjalan sendiri. Dan pertanyaannya, apa yang sudah saudara dan saya balaskan kepadanya? Mari kita akan belajar beberapa hal. Yang pertama, apa motivasi Anda sebagai anak-anak Tuhan? Akankah Yesus menemukan iman di bumi ketika Dia kembali nanti?
berharap Yesus menemukan kesetiaan di antara umatnya yang mengaku sebagai pengikut Kristus. Banyak anak-anak Tuhan mengejar kepentingan pribadi masing-masing. Keuntungan apa yang mereka dapat kalau sebagai pengikut Kristus? Jadi mereka memikirkan, ya, apa aku mendapatkan keuntungan kalau aku sebagai anak Tuhan? Ya, sedemikian rupa. Mereka tidak tertarik, ya, akan perkara kemerdekaan dari dosa. Mereka bertanya, keuntungan apa kalau aku sudah menjadi orang Kristen? Apakah bisnisku akan menjadi sukses? Akan menjadi makmur? Apakah keluargaku dan anak-anakku akan menjadi sukses apabila menjadi pengikut Kristus? Inilah hal-hal yang nyata. Siapa yang mau berbicara tentang laskar Kristus? Ya, siapa yang mau berbicara tentang prajurit Kristus? Ya, mereka tidak akan tertarik sama sekali. Kekristenan macam apakah yang kita bicarakan? Dan akhirnya orang non-Kristen berkata kepada orang Kristen, apa bedanya antara kamu dengan aku? Ya, karena sama-sama egoisnya, kamu dengan aku. Satu-satunya perbedaan adalah kalau kita mampu untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus sebagai prajurit yang sejati. Apakah saudara dan saya termasuk dalam kategori ini? Mari kita baca di dalam Filipi 1 ayat yang ke-29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Kita mengerti di dalam ayat ini dikatakan, kita dipanggil bukan sekedar untuk percaya, tetapi juga kita dipanggil untuk mengikuti penderitaannya. Banyak anak Tuhan mengatakan, aku tidak tahu kalau aku menjadi anak Tuhan harus menderita untuk menjadi laskar Kristus yang menderita. Ya. Yang kedua, prinsip-prinsip kemenangan. Tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Apakah Anda pernah mengalami kemenangan di dalam Anda dapat mengalahkan masalah yang dialami? Kalau kita belum masuk di dalam sebuah peperangan, tentu kita tidak akan pernah tahu apa arti kemenangan tersebut. Kita menginginkan sebagai anak Tuhan, kita hidup selalu dalam berkemenangan. Bagaimana kita dapat memenangkan orang kepada Kristus jika kita sendiri masih hidup di dalam kekalahan? Ya. B. Tidak ada kemenangan tanpa bala tentara. Ya, kalau tadi yang pertama, yang A, tidak ada kemenangan tanpa pertempuran. Dan B, tidak ada kemenangan tanpa bala tentara. Ya, kita tidak mungkin memenangkan sebuah pertempuran melawan satu pasukan hanya sendirian. Oleh karena itu, sadarilah sebagai anak Tuhan, kita ini adalah satu tubuh Kristus, satu tim. Ya, banyak yang tidak mengerti. Lebih suka menyendiri daripada bergabung di dalam satu tim tersebut. Jangan egois dan merasa bisa hidup sendiri. Di luar Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Ya, itu jelas yang dikatakan oleh firman Tuhan. Kita memerlukan sesama anak-anak Tuhan. Ya, jangan me, I, mine. Cuma aku. Ya, urusanku yang harus beres. Aku harus melakukan ini. Aku harus. Nah, cuma aku. Ya, jadi kita tidak butuh orang lain. Akan tiba saatnya dan kita akan menyadari bahwa kita akan butuh sesama kita juga. Ya, pilihan ada di dalam tangan kita sendiri. Lihatlah akan sejarah daripada Yudas. Seorang diri berakhir dengan sangat mengerikan. C. Tidak ada kemenangan tanpa pemimpin. Dialah yang memimpin kita di dalam pertempuran. Dialah yang menyusun strategi di dalam pertempuran. Di dalam ilmu kemiliteran, seorang komandan yang baik
adalah bagian yang sangat penting dalam mencapai kemenangan. Jika kita memiliki 1 juta prajurit dan seorang pemimpin yang buruk, maka pemimpin itu akan mengorbankan semua anak buahnya yang 1 juta tersebut. Ya, sedemikian rupa, kalau kita mendapatkan seorang pemimpin yang baik dan benar, tetapi kita hanya mempunyai beberapa ratus prajurit saja, itu akan mampu mengalahkan pasukan lawan yang berkali-kali lipat jumlahnya. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, mari hari demi hari semakin maju terus ke depan. Kalau kita menoleh ke kiri dan ke kanan, kita melihat situasi zaman ini sungguh mengerikan. Anda membutuhkan satu tim, satu tubuh Kristus yang selalu bekerja dengan kompak dan bergotong royong bersatu. Suka dan duka itu bergandeng tangan bersama-sama. Jangan merasa kuat sendiri, jangan merasa bisa mampu sendiri, saatnya akan tiba nanti. Bahwa Anda dan saya pasti membutuhkan orang lain juga. Ya. Sedemikian rupa. Contohnya, mari kita bisa melihat daripada sejarah Gideon. Dia melawan musuhnya. Mari kita lihat di Hakim-Hakim 7 ayat yang kedua dan ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. Maka sekarang, serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang, enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 22.000 orang dari rakyat itu, dan tinggallah 10.000 orang. Di sini bisa kita lihat ya, di dalam ayat 3 dikatakan, orang yang takut dan gentar. Artinya banyak sekali orang berdalih dengan segala alasan di dalam melakukan segala pekerjaan Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Biarlah ia pulang. Ya, dan enyah. Hati-hati. Tuhan melihat setiap hati umatnya. Dan jangan sampai Tuhan berkata enyah kepada kita. Ya, karena apa? Karena Tuhan itu sebelum saudara dan saya dilahirkan, dia sudah tahu siapa kita. Dia tahu titik kelemahan daripada umatnya masing-masing. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pendengar daripada firman Tuhan dimanapun Anda berada. Bergabunglah di dalam satu tubuh Kristus. Supaya Anda tetap ada yang menopang, mensupport, berdoa. Ya, di saat-saat mengalami kelemahan. Mari kita lanjut di dalam Hakim-Hakim 7 ayat yang keempat. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Tuhan matanya tertuju kepada setiap kita. Dia tahu persis keberadaan apapun pergumulan daripada umat yang ada di dalam hatinya. Mungkin Anda merasa, oh bosku tidak tahu. Oh pemimpinku tidak tahu. Apa yang berkecamuk di dalam hati kita. Tuhan tahu persis. Ya, oleh karena itu hati-hati. Tuhan tidak pernah mau memaksa saudara dan saya untuk melakukan kehendaknya. Ya, Tuhan melihat siapa umatnya yang mempunyai hati yang taat dan spontani dengan penuh kasih melakukan bagi dia. Penuh kerelaan. Ya, mari kita lanjut di dalam Hakim-Hakim 7 ayat 5 sampai 9. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum.
Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup air itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain dari rakyat itu, semuanya boleh pergi, masing-masing ke tempat kediamannya. Dari rakyat itu, mereka mengambil bekal dan sangkakala. Demikianlah seluruh orang Israel disuruhnya pergi, masing-masing ke kemahnya. Tetapi ke-300 orang itu ditahannya. Adapun perkemahan orang Midian ada di bawahnya, di lembah. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan itu ke dalam tanganmu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dengan cerita apa yang ada pada Gideon ini, kita bisa melihat, ya, Gideon mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Dan Tuhan hanya memerlukan orang pilihannya sejumlah 300 orang. Dan Gideon mengalami kemenangan. Apa artinya di sini? Bahwa Tuhan itu tahu persis setiap pergumulan, setiap apa yang dipikirkan di dalam hati dan kepikiran kita. Ya. Dan Tuhan mencari orang yang taat untuk melakukan kehendaknya. Bukan orang yang hanya cari berkat, tetapi tidak tahu mentaati apa yang Tuhan perintahkan. Banyak yang menjadi pengikut Kristus. Awalnya dimulai di dalam roh. Tetapi di tengah jalan dan diakhiri dengan daging. Ingatlah akan pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib itu. Janganlah air susu dibalas dengan air tuba. Ya, mari kita koreksi diri. Perjalanan hidup saudara dan saya masih panjang. Berhati-hatilah di dalam melangkah. Ya, supaya kita semuanya mengalami hidup berkemenangan. Terlebih di dalam kita mau memperingati detik-detik penderitaan Yesus ke kayu salib. Mari perbaiki diri. Spontani akan panggilan Kristus. Tulus, tidak ada sesuatu. Dan percaya mau surrender kepada Tuhan. Karena Dia yang mengatur hidup saudara dan saya. Alkitab adalah sebuah buku tentang kemenangan. Dan jika kita adalah bagian dari bala tentara Tuhan, maka sebaiknya kita belajar untuk berpikir seperti ini yang dikatakan oleh Rasul Paulus di Korintus 2 ayat 14. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jelas Bapak Ibu sekalian? Baca kembali ya, meterai di dalam hatimu. Paulus tidak berkata kadang-kadang, tetapi dia berkata selalu. Apakah itu juga merupakan pengalaman saudara dan saya? Ya. Apakah kita selalu melangkah dalam kemenangan? Apa yang harus kita lakukan supaya Anda dan saya hidup di dalam berkemenangan, ya, hidup yang penuh dengan kemenangan, ya. Yang pertama, syarat mengikut Yesus ada 3 hal. Saudara tahu? Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Sangkal diri adalah berani untuk menolak sesuatu keinginan yang negatif. Keinginan adalah sebuah rasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dan itu baik adanya. Tetapi dosa itu membuat keinginan yang ada di dalam hati kita gampang dijadikan tunggangan iblis untuk menjatuhkan kita. Kita lebih punya keinginan, tapi hati-hati untuk kita memilih daripada keinginan itu. Karena keinginan yang kuat pasti ada tujuan yang ingin segera dicapai. Si jahat itu akan memasukkan bermacam-macam rencana. Dan mohonlah kepada Tuhan dengan berdoa supaya bukan keinginan daging yang merupakan permusuhan dengan Allah.
Ya, jadi biarlah keinginan itu semuanya berasal dari Tuhan. Dan itu saudara harus banyak berdoa. Ya. Mari kita lihat di dalam Lukas 22 ayat yang ketiga. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Ya, di sini kita bisa lihat bagaimana Yudas dimasuki oleh iblis. Ya. Jadi kata masuklah dalam bagian konteks ini, yaitu si iblis yang masuk dalam diri Yudas, seperti saya katakan tadi. Mari kita lihat di dalam Yohanes 13 ayat yang kedua. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Ya, iblis telah membisikkan, telah memasukkan rencananya ke dalam hati Yudas, mempengaruhi jalan pikiran Yudas untuk mengkhianati Yesus. Jadi berhati-hatilah, jangan Anda mengatakan, oh saya kuat, tidak mungkin iblis bisa masuk dalam pikiran saya. Tidak mungkin iblis akan merasuk saya. Berhati-hatilah. Ya. Mari kita lanjut dalam Lukas 22 ayat yang keempat. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka. Bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka? Ya. Bagaimana Yudas akan menyerahkan Yesus. Semuanya itu sudah ada skenarionya. Kisah yang menyedihkan dari Yudas yang pernah akrab dengan Yesus. Namun kemudian meninggalkan Tuhan dengan cara mengkhianatinya. Sebagai suatu peringatan juga bagi kita, anak-anak Tuhan. Dalam hidup ini selalu ada kemungkinan bahwa iblis memimpin hidup seseorang yang hidupnya tidak sepenuh hati. Sebagai anak Tuhan yang hatinya mendua, berhati-hatilah. Dan langkah demi langkah dalam hidup mengikuti kompromi dari dunia. Ya, sedemikian rupa jerat daripada jebakan si jahat itu saudara ya. Akhirnya Yudas mengkhianati Yesus. Berapa banyak kita anak-anak Tuhan yang juga mengkhianati orang tuanya, ya, yang sudah merawat dan membesarkan sejak kecil. Dan pada waktu hidupnya terhilang, mencari pertolongan, dan pada saat dipimpin, ditolong oleh seorang pemimpin untuk hidupnya dibenarkan. Juga banyak yang berakhir seperti Yudas. Itulah cara iblis merasuk kehidupan anak-anak Tuhan yang setengah hati. Ya, oleh karena itu koreksi diri kita masing-masing Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Jangan kita menjadi pengikut Kristus yang setengah hati. Orang yang setengah hati hidupnya akan lebih buruk daripada orang yang belum pernah mengenal Yesus. Ya, ini sudah mengenal Yesus tapi setengah hati. Dan itu membayar harganya sangat berat pada akhirnya. Sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita tahu apa yang ditabur oleh orang itu nanti juga yang akan dituainya. Ya, berhati-hatilah di dalam melangkah di dalam kehidupan ini. Kenapa? Kita semuanya juga diperhadapkan dengan musuh yang sama. Dia itu adalah seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa. Ya, berjalan berkeliling-keliling. Kalau hari ini tidak kena, besok masih jalan lagi singa itu berputar-putar ya. Siapa yang dapat diterkamnya, itu yang dia cari. Jadi kalau kita setengah hati, kita lengah, dan pada waktu kita membuka hati, maka iblislah yang masuk. Iblis akan membuat sebuah skenario yang indah dan dimasukkan di dalam hati kita. Ya, yang sudah menjadi keinginan si iblis dan kita akan membayar mahal pada akhirnya. Yang kedua, kalau kita sebagai anak Tuhan mau hidup berkemenangan, waspadalah terhadap kelemahan. Jadi yang pertama tadi waspada terhadap apa? Keinginan. Yang kedua, waspada terhadap kelemahan. Ya, mari kita lihat di dalam Lukas 22 ayat yang kelima. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ya, Yudas adalah salah satu murid Yesus yang memiliki
kelemahan dalam persoalan keuangan. Ya, Yudas menjual Yesus mengharapkan duit keuangan. Ya, Yudas bukan seorang pemabuk atau penjudi. Dia juga bukan seorang yang suka main perempuan. Tetapi serius, dia adalah pribadi yang punya persoalan dari sisi uang. Mari kita koreksi diri. Bagaimana kalau kita mempunyai masalah kelemahan di dalam sisi keuangan? Karena dengan keuangan itu bisa membuat kita kejam terhadap orang lain. Karena uang, orang bisa meninggalkan Tuhan. Karena uang, orang bisa menjual sesamanya. Karena uang, anak-anak juga bisa membunuh orang tuanya. Banyak umat Tuhan mempunyai kelemahan di sini. Sungguh sangat amat berbahaya. Sesungguhnya semua berkat bersumber dari Tuhan yang memberkati. Hubungan suami istri juga diperhitungkan dengan uang. Relationship dengan teman dihitung juga untung ruginya. Lupa bahwa pada saat kita dipanggil pulang kepada Tuhan, kita tidak bisa menyuap Tuhan dengan keuangan kita. Ya, karena keserakahan, ketamakan selama hidup di dunia hanya karena uang akan menghancurkan hidup orang tersebut sendiri. Seperti tertulis di dalam Pengkhotbah 5 ayat 9. Siapa yang mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Ada satu cerita nyata. Seorang bilioner memanggil pendetanya sebelum dia meninggal dunia. Pak pendeta, mohon saya didoakan. Ya, saya akan memberikan semua keuangan saya asal Tuhan memperpanjang umur saya. Sesungguhnya sia-sia saja, ya. Kita berusaha mengejar kepuasan dunia yang di luar Allah. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Jangan mamon itu menguasai hidup kita. Ya. Setiap kita memiliki kelemahan. Tetapi kalau kita mau melekat kepada Yesus, maka kita akan mampu mengatasi kelemahan kita. Yudas memprotes ketika Maria mempersembahkan minyak narwastu yang mahal yang dituangkan kepada kaki Yesus. Mengapa minyak narwastu tidak dijual dan uangnya diberikan kepada orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib dari orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jelas bukan? Ya, bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Kelemahannya hanyalah di dalam uang, uang, dan uang. Dan itu merupakan semacam penyakit di dalam kehidupan rohaninya. Kalau kita mempunyai penyakit jasmani, kita upayakan untuk disembuhkan, kita bisa pergi ke dokter atau ke rumah sakit. Bagaimana kalau kita sadar bahwa kita punya kelemahan penyakit di dalam sisi rohani kita? Apakah yang perlu kita pikirkan akan hal ini? Apakah kita yang perlu waspadai dalam soal ini? Karena ini adalah masalah yang serius. Iblis terus akan mencari celah dengan memperhatikan kelemahan kita. Contohnya, Daud lemah dalam masalah wanita. Demikian juga anaknya Salomo. Ya. Saul lemah dalam soal kekuasaan. Alkitab menceritakan betapa orang ini menjadi sangat kejam demi kekuasaan. Apakah saudara dan saya mengenal akan kelemahan kita? Yang secara rohani membuat kita jatuh. Mudah membuat kita tidak berdaya. Mudah membuat kita berdosa di hadapan Tuhan.
Itu kita harus tahu dengan betul-betul. Dan kita yang perlu tahu dengan betul bagaimana cara kita untuk mengatasinya. Kuncinya adalah milikilah hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, agar kita tidak jatuh dalam kelemahan kita. Ya, jadi kita tadi sudah belajar yang pertama yaitu di dalam masalah keinginan, yang kedua di dalam masalah kelemahan. Sekarang yang ketiga. Kalau kita mau hidup berkemenangan, jangan keraskan hati. Ya, jangan suka mengeraskan hati. Ya, Lukas 22 ayat yang ke-6. Ia menyetujuinya, dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Yudas menyetujui skenario yang ditawarkan oleh iblis. Dan kemudian dia menerima juga sejumlah uang yang ditawarkannya hari itu. Bayangkan, itu Yudas sudah sampai kepada tahap seperti ini adalah sangat keras sekali. Ya, mengeraskan hatinya, pokoknya aku dapat duit, ya. Sampai dia mencari kesempatan, dia menuntut dirinya harus dapat, pokoknya aku dapat duit itu. Iblis benar-benar sudah menguasai hati dan pikiran Yudas. Akhirnya peristiwa Getsemani harus terjadi. Yudas datang menemui Yesus dengan mencium Yesus dan hari itu juga Yesus ditangkap. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, sungguh firman Tuhan sore hari ini biarlah menjamah akan setiap kehidupan pribadi lepas pribadi. Kalau kita ada 3 hal ini di dalam kehidupan rohani kita, mari segera bereskan kepada Tuhan sebelum semuanya terlambat. Ya, kita sudah belajar pada sore hari ini bagaimana hidup berkemenangan itu terjadi dalam hidup kita. Yang pertama, kiranya Tuhan menolong kita kalau hidup kita memiliki begitu banyak keinginan. Kita harus waspada. Ketika keinginan itu mulai dimasuki dengan rencana-rencana yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan tahu kelemahan kita terhadap sesuatu. Kita harus selalu waspada menjaga hidup kita dari kelemahan tersebut. Yang ketiga, Tuhan juga tahu kalau kita mempunyai hati yang keras. Karena setiap kita mempunyai pengalaman dengan hati yang keras. Banyak nasihat-nasihat yang kita abaikan. Kita tidak peduli karena kita ingin, karena apa yang kita mau itu harus tercapai. Ya. Contoh, seorang profesor bernama Holly Ordway menceritakan pengalamannya. Saya merasa sangat kesetrum. Arti dari kata lain itu terjamah dengan hebat. Bukan kesetrum yang bagaimana, ya saudara. Setelah membaca puisi indah karya John Donne berjudul Holy Sonnet 14. Ada sesuatu yang kualami lewat puisi ini. Entah apa, Ordway begitu mengenangnya sebagai momen istimewa. Ketika pemikirannya yang dahulu, dia seorang ateis, mulai terbuka terhadap adanya kemungkinan kekuatan supranatural. Pada akhirnya, Ordway pun percaya kepada kebenaran yang mengubahkan hidupnya tentang Kristus yang telah bangkit. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, ketika kita mengalami kuasa daripada kebangkitan Yesus atau kuasa daripada pengurapan dari Yesus, mungkin kita pun juga tanpa sadar kita ini dengan bahasa yang lain kita ini juga pernah kesetrum. Ya. Tetapi bukan dengan arti yang negatif. Seperti yang dialami oleh Profesor Ordway tadi. Artinya kita itu terjamah ya oleh kuasa kekuatan daripada Roh Kudus. Ada sesuatu yang menjamah di dalam diri kita yang paling dalam.
Dan itu merupakan suatu pengalaman pribadi yang tidak akan pernah terlupakan. Disitulah Kristus yang sudah bangkit. Dia yang hidup sedang memanggil saudara dan saya. Ya, pernahkah kita mengalami momen-momen indah seperti itu? Ketika kita bertemu dengan Allah dalam cara yang sama, sekalipun itu masih baru pertama kali. Bagaimana pengenalan Anda tentang Allah? Dengan berubahnya seiring waktu. Ya, dan itu merupakan satu pengalaman pribadi yang sungguh indah dan sangat tidak mudah kita lupakan. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, pahamilah rahasia dari hidup berkemenangan ini. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 5 ayat 8 sampai ke 9 menjadi ayat emas. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Haleluya. Ya, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, baca kembali ayat emas ini. Lawanlah iblis itu. Ya, maka dia akan lari daripadamu. Bagaimana saudara akan mengalami hidup berkemenangan? Dengarkan sekali lagi khotbah supaya Anda dan saya hidup berkemenangan. Kalau Anda kurang jelas, ulangi sekali lagi. Ya, kita sudah belajar sore yang indah ini bagaimana Roh Kudus, bagaimana sudah diajarkan supaya hidup Anda dan saya hidup berkemenangan. Buka hatimu. Mari kita bersama-sama menghampiri hadiratnya. Kita akan menyembah, kemenangan akan menjadi milik saudara dan saya. Haleluya. Dalam kudus hadiratmu, hampiri tata kasih karuniamu Bapa. Saudara-saudari terkasih, ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari bersama-sama kita menyembah.
Biarlah lagu ini menjadi doa bagi setiap kita. Mari kita menghampiri tata kasih karunia-Nya. Karena kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Ya. Karena Yesuslah segala-galanya di dalam hidup saudara dan saya. Sembah dan sembah dari hatimu. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Katakan, ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya apabila Engkau hadir di dalam kehidupan kami Tuhan, pasti sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Kami bersyukur dan berterima kasih. Karena dengan kebangkitan-Mu, Engkau sudah mengalahkan maut. Biarlah hidup umat-Mu ini semakin menyadari bahwa kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan apabila kami selalu melekat kepadamu. Karena tidak ada bagi Tuhan yang mustahil. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa secara khusus bagi jemaat dan bagi pendengar akan firman-Mu ini dimanapun mereka berada. Biarlah melalui firman yang sudah ditaburkan pada sore hari ini, kita boleh memperbaiki akan hidup kami. Kita boleh lebih mengerti akan firman-Mu. Supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Bagaimana kita mampu hidup berkemenangan. Apabila kita mampu mengatasi akan segala keinginan yang semua berasal daripada dunia. Biarlah kami mau membawa keinginan kami di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah yang dari datang yang pada Tuhan saja yang jadi. Terima kasih Tuhan sehingga kami tidak salah di dalam kami memilih. Dan juga kami mau persembahkan Tuhan segala kelemahan-kelemahan daripada umat-Mu. Apa saja yang menjadi kelemahan kami, biarlah kami mau perangi bersama dengan Tuhan Yesus. Sehingga kami mampu mengalahkan kelemahan kami. Dan demikian juga dengan hati yang keras. Kami mau Tuhan, Roh Kudus campur tangan. Untuk mampu melembutkan hati setiap yang umat-Mu yang mengalami dengan kekerasan hatinya. Lembutkan hati mereka ya Tuhan. Sehingga kami lebih menyadari apa yang Engkau mau di dalam hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Karena firman-Mu sungguh nyata. Dan kami akan belajar agar hidup kami boleh dipulihkan. Hidup kami boleh diperbarui. Hidup kami akan menjadi sesuatu yang begitu indah. Karena kami mampu menyangkal diri, memikul salib, dan mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah bangkit untuk menebus segala salah dosa kami. Dan kami yang umat-Mu semuanya mengalami kemerdekaan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Hidup kami
mengalami kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kebangkitan-Mu yang luar biasa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih berada. Biarlah firman ini termeterai di dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Amin.